Audio Jungle. Let's go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan OP27 Motor. Nah, kali ini kita bakalan mengulas sesuatu hal yang beda. Tentang apa? Tentang beberapa pembalap pendatang baru di OP27 Motor. Nah, sebelah saya udah ada namanya Haikal. Biasa dipanggil apa, Kak? Dipanggil biasanya bule. Nah, Haikal biasa dipanggil bule. Nah, posisinya saat ini itu Haikal sedang belajar lebih baik lagi di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta bersama tim OP27. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengulas dan tanya seberapa jauh sih atau bagaimana Haikal bisa mengenal dunia drag bike. Apalagi sekarang dia udah jadi pembalap, salah satu pembalap di Batam yang mungkin namanya saat ini sedang meroket. Nah, Kal, sekarang saya bakalan tanya ke Haikal. Haikal itu kelahiran tahun berapa? Umur yang penting. Umur 17 tahun. Umur saat ini 17 tahun ya. Terus saya mau tanya nih, yang lebih paling orang-orang mungkin banyak tanya, Haikal asalnya dari mana? Asalnya dari Batam. Memang asli orang Batam atau bagaimana, Kak? Memang asli orang Batam. Oh, memang asli orang Batam. Terus saya mau tanya lagi nih, Haikal itu kenapa bisa nyukain dunia drag bike? Terus mau jadi pembalapnya gitu? Pertama apa sih, momen-momen apa yang bikin Haikal itu seneng gitu? Gimana ya? Saya pertama kali balap, berawal saya dari balap liar. Terus dari balap liar ada teman namanya Alvin. Dia ngajakin saya balap ke dunia drag bike lah. Dia ngajakin saya itu pertama balap di Tanjung Pinang. Batam ya? Batam, di Batam? Enggak, Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang? Bukan Batam. Bukan Batam. Jadi diajakin balap itu pertama balap di tahun 2017. Pertama bawa motor Vega Krypton. Bebek 200 atau street engine atau 130? 116. Oh, 116 Krypton. Standar. Haikal kan tadi pertama kali ngomong kalau Haikal sebelum terjun ke dunia drag bike resmi, Haikal sebelumnya liaran. Nah, saya mau tanya, penasaran. Mungkin saya banyak tanya beberapa pembalap liarannya pakai motor A, B, C. Nah, pertama kali Haikal benar-benar pas liaran itu pakai motor apa? Apa dia langsung menang apa langsung kalah dulu? Itu liaran, bukan liaran main duit. Oh, bukan liaran bagaimana? Liaran gitu-gitu aja pakai motor RXZ. RXZ. Oh, jadi motor pertama kali RXZ. Iya, Oke, terus? Ya, liaran mungkin ada kawan yang ngajakkan nengok mungkin ini gini. Terus diajakin balap ke Pinang. Balap drag bike di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Itu Haikal ngebela tim apa? Ngebela tim atau masih privater? Itu timnya namanya Rakeri nggak salah. Rakeri. Rakeri. Posisinya Haikal bawa full motor serinya atau emang Haikal hanya dikasih kesempatan untuk bawa beberapa motor saja? Itu pertama balap mas dikasih satu kelas aja. Di satu kelas. Kelas apa yang Haikal pertama kali naikin? Krypton. Krypton. Kelas 116 bebek standar. Kelas 1 bebek standar pemula berarti ya. Nah, setelah event itu Haikal apa langsung juara kah atau bagaimana? Langsung juara mas. Langsung juara? Juara berapa? Juara 1. Waduh, berarti langsung hebat. Jadi Haikal ketika masuk drag bike terus main di satu kelas yang tersebut di mana, Pangkal Pinang ya? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Haikal langsung juara di situ. Iya. Nah, setelah event itu Haikal balik langsung ke event selanjutnya atau bagaimana? Atau langsung ditawarin kontrak enggak? Atau bagaimana? Itu masih ikut lah, masih dikasih satu kelas. Satu kelas, setiap balap satu Setiap balap kelas. satu kelas. Setiap Ntar balap kalau satu udah kelas. kalau udah juara kan dikasih lagi, naik lagi satu kelas. Satu kelas. Sampai berapa tahun tuh Haikal ngerasain itu satu kelas itu?
sampai 2018 Mas. 2018 dari 2017 berarti ya. Jadi 1 tahun Haikal ngalamin yang namanya itu dalam 1 tahun hanya dikasih kesempatan 1 kelas oleh tim yang pertama Haikal bela itu. Oke. Berarti tahun 2018-nya Haikal kembali balap dengan tim yang beda. Nah, untuk bengkelnya, tadi kan Haikal ngomong nih, kita back to back nih ya, soal tadi Haikal balap pertama. Bengkel pertama kali yang Haikal pakai itu motor Kryton itu bengkel mana? Itu bengkelnya nama timnya Rakeri nggak salah. Kera Keri. Itu nama bengkelnya itu ya, nama bengkelnya ya, timnya ya. Itu digarap sama mekanik siapa? Mungkin Haikal kurang tahu pada saat itu. Mekaniknya namanya Mas Dino. Mas Dino, berarti Dia dia angkatan darat. Oh, dia TNI ya. TNI. Angkatan darat yang juga bisa bikin motor, terus percaya sama Haikal. Terus untuk momen-momen di mana Haikal berjalan 1 tahun hanya dikasih kesempatan di tim itu hanya 1 motor. Pada tahun 2018 yang Haikal bilang tadi, 2018 itu Haikal sudah coba semua motor. Itu udah coba semua motor. Kelas apa aja yang Haikal mainin di sana? BB 4 200, 155, 150, Ninja standar 150, Ereking, Poswan. Nah, Kal, teman-teman mungkin bakalan pengen tahu info banyak. Tadi Haikal udah ngomong sejarah antara di tahun 2017 ketika Haikal sudah cobain 1 motor di ajang drag bike. Nah, ketika 2018 Haikal memulai lagi dengan yang tadi Haikal bilang full motor ya. Nah, saya pengen tahu nih, Haikal itu yang pertama prestasinya apa aja pada saat 2018. Terus yang kedua, motor apa aja sih yang Haikal bawa, terus juga siapa mekaniknya. Mungkin saya pertanyaan yang pertama itu ya itu tadi. Haikal itu 2018 motor apa aja yang Haikal garap? Yang Haikal tunggangi itu di kelas BB 4 200. Itu bikinan siapa? Itu Dan di tim apa? Di tim apa dulu deh? di tim itu Daigon. Itu ID bikin 118. apa? ID 188. ID 188 itu nama bengkelnya ya. Terus untuk yang motor yang kedua, Motor yang kedua PB Patak 130. bikinan yang sama juga? Enggak, itu beda, Marindo. Marindo. Terus? Loh, kok jalan lanjut aja. Terus apa? Apa lagi? Apa lagi? Itu orang sana yang buat. Iya. Berarti dari ada 5 motor atau 6 motor Haikal? Itu sekitar 10 Mas. 10 motor. Iya. 10 motor. Jadi Haikal main di kelas 10 motor itu atau bagaimana? 10-10-nya Haikal mainin? Iya, itu kan campur juga di lokalan. Oh, berarti itu motor semua buatan orang sana? Iya, orang sana. Bukan ada buatan dari luar Jawa, dari luar nggak ada. Berarti buatan dari sana semua ya. Nah, sebutin aja mungkin Haikal punya beberapa pada saat 2018 itu Haikal lebih tahunya waktu itu Haikal mendapat juara di posisi berapa. Terus pada saat 2018 itu prestasinya apa aja? Mungkin Haikal bisa ceritain ke teman-teman semua yang ada di sini. Dari Haikal, pertanyaan yang paling mendasar banget nih, ketika Haikal sudah terjun 1 tahun di dunia balap, saya pengen tanya sih, teman-teman juga mungkin akan pengen tahu ya, Haikal itu sebenarnya ketika masuk pilihannya menjadi seorang pembalap, Haikal diizinin nggak sih sama orang tua? Dulu itu Mas nggak diizinkan waktu balapan. Nggak diizinin? Terus apa yang Haikal lakukan? Ya, lakukan lari dari rumah tuh sekitar Waduh. sebulan 2 bulan gitu Mas. Jadi Haikal lari dari rumah. Nah, Untuk ini buat balapan. teman-teman, Haikal ini saking pengen ke dunia drag bike, terus dia lari dari rumah supaya dia bisa jadi pembalap. Nah, ini mungkin cerita dari Haikal, tapi teman-teman di rumah jangan dicontoh ya. Mungkin itu contoh yang kurang baik, tapi ya ada beberapa pengorbanan yang memang harus dilakuin seorang pembalap. Nah, setelah Haikal kabur dari rumah dan orang tua akhirnya tahu, orang tua akhirnya ngizinin Haikal nggak sih? Itu belum tahu sebenarnya Mas. Cuma saya kan udah lama kan takut dicariin, takut kayak disebar anak hilang kan. Nah, saya pulang. Oh, Haikal akhirnya pulang. Oh, ada nilai plus nih. Dari perjalanan Haikal kabur dari rumah, ternyata dia pulang karena khawatir orang tuanya akan cari ya Haikal ya. Akhirnya Haikal pulang. Terus boleh cerita lagi? Pulang ke rumah? Pulang ya ngomong kan dari mana balapan. Nah, ke Pinang. Kok nggak pulang-pulang?
ya namanya balapan gitu kan. Ya terus hasilnya apa katanya, juara 1, dia langsung senang juga. Jadi lama terus akhirnya diizinkan juga balap. Oke, jadi berarti orang tua itu Haikal pulang rumah, orang tua langsung nanya. Haikal itu kemana aja, dan Haikal pulang bawa piala ya yang juara umum itu ya. Berarti orang tua sangat senang sekali. Nah teman-teman, ini contoh mungkin yang sedikit banyak kita sering dengar bahwa anak kabur dari rumah terus bawa pulang itu berprestasi, akhirnya orang tua ngizinin. Nah balik lagi nih, kalau orang tua udah izinin berarti selama ini orang tua udah support Haikal. Udah support ya. Oke, tadi ngomongin kita 2018 Haikal juara umum pertama kali. Ketika nih kita maju lagi ke 2019, mungkin Haikal lebih berkompetisi kan sama teman-teman yang lain. 2019 Haikal ikuti mana? 2019 ikutin Putrajaya. Putrajaya itu tim asal sana? Asal Batam. Asal Batam ya. Terus balapan di Tanjung Balai Karimun di 2019 awal ya. Itu di 2019 juara umum juga. Haikal juara umum kembali di sana ya, di Tanjung Balai Karimun. di Tanjung Balai dengan tim apa tadi saya boleh sebutkan? Putrajaya. Putrajaya. Nah Haikal itu 2019 itu juara umum lagi di tim Putrajaya. Putrajaya itu full lengkap motornya? Full lengkap motornya. Udah ada motor-motor sport? Udah ada ya. Nah, terus di 2019 itu Haikal kan juara umum nih. Orang tua udah pasti makin senang lagi. Terus ketika Haikal di sana, Haikal coba udah pernah maksudnya berdampingan main sama joki yang Jawa yang datang ke sana? Udah pernah sebelumnya? Udah pernah sebelumnya. Udah pernah? Kayak siapa aja sebutin? Kayak Bayu, Niko, John BK, Bayu Ucil, Katon gitu. Katon. Oh, jadi joki Jawa yang ke sana ikut kompetisi sana tapi Haikal bisa juara umum. Iya bisa. Itu prestasi yang bagus teman-teman. Jadi putra daerah di sana bisa mengalahkan pembalap-pembalap yang memang dari luar datang ke ajang balap di sana. Nah, saya untuk 2019 mungkin Haikal punya prestasi yang mungkin menurut Haikal atau teman-teman itu sudah baik. Nah, ini kita ngomongin soal 2020 nih Haikal. Haikal 2020 ini sebenarnya punya ambisi apa sih? Karena kan saat ini nih kita tahu nih semua nih 2020 itu terganggu karena COVID-19. Jadi event mungkin agak sedikit sepi. Nah, tiba-tiba Haikal datang nih ke Jawa nih. Haikal datang ke sini. Kita semua juga ngeliat, oh ini pembalap sana yang kemarin main di event yang sebelumnya. Terakhir event apa yang kemarin di sana ya? Kemarin terakhir event Telkomsel. Telkomsel? Nah, itu di mana? Itu di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Terakhir ini. Terakhir ini. Itu Haikal juara berapa ya? Itu juara umum juga. Oh, juara umum lagi teman-teman. Dari 2018 itu setahun dia ngerasain balap, 2019 juara umum, 2020 dia juara umum. Gitu ya? Haikal bener nggak? Ah. Juara umum pakai tim sana? Ada di dalam Jawa yang sana. Iya. Nah, di situ Pak Haikal juara umum kan? Haikal di situ juara umum. Nah, saya mau nanya nih, ketika Haikal juara umum lagi, balik lagi nih tahun 2020 karena memang di Jawa kompetisi drag bike sedang sepi karena Covid. Kan banyak nih joki-joki pembalap yang saya tahu datang ke sana, datang untuk untuk main juga di sana. Nah, Haikal itu termasuk lawan-lawannya juga kan? Termasuk lawan-lawannya. Lawan-lawannya itu ya? Ada siapa aja? Itu ada Gary Percil, Noka Romano, Alvan Cebong. 3 itu aja mas. 3 itu. Pandi Pendol juga kan? Iya, Pandi Pendol juga ya. Jadi Haikal mungkin bersanding ya, start bareng sama mereka semua. Tapi pemenangnya Haikal. Iya mas. Luar biasa teman-teman. Balik lagi 2019 dia juga ngelawan joki-joki Jawa, 2020 juga dia kembali lawan joki-joki Jawa. Nah, prestasinya itu yang saya tadi bilang, kalau Haikal meraih juara umum untuk kategori pemula apa open apa mixed rider? Open. Untuk pemulanya ada lagi? Pemulanya itu nggak ada kalau di. Oh, jadi mixed sana, rider ya, mixed rider ya. Jadi digabung antara open dan pemula itu digabung. Oke, berarti setelah itu, nah ini yang sangat teman-teman penasaran banget ketika live IG kemarin atau sekarang. Kenapa Haikal bisa ada di Pulau Jawa atau khususnya di Jogja ini? Khususnya di OP27. Mungkin teman-teman semua banyak yang penasaran dan banyak yang nanya. Termasuk teman-teman dari Batam kan? Mungkin kan apa sih sebenarnya
aku ini pembalap atau bukan. Jadi mungkin mau belajar lebih bagus lagi, mau jadi pembalap yang sesungguhnya lah mungkin. Oh, sekarang yang Makanya saya datang ke sini untuk belajar. untuk belajar. Siapa sih yang memotivasi Haikal sehingga akhirnya Haikal berani untuk belajar ke Jawa gitu? Itu motivasi berawal dari Mas Pandi Pendol. Oh, Pandi Pendol. Ya, itu yang motivasi Haikal untuk berani datang ke sini. Momen dimana Haikal datang ke sini, apa gambaran yang Haikal bakalan bayangin kalau di Jawa itu seperti apa? Kalau orang mungkin di sini nyebutnya, oh kamu menang di daerah sana, di sana kamu singa. Ketika kamu nanti area Jawa ayam kerupuk, banyak kan yang ngomong gitu. Itu sebagai motivasi nggak sih buat Haikal? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Sebenarnya bagaimana? Ya sebenarnya mungkin bawaannya biasa aja. Biasa aja. Di sini kan untuk belajar, ya kan? Ya biasa aja sih bawaannya. Tapi momen pertama ketika Haikal bawa motor di Jawa, atau teman-teman mungkin tahu ya, Haikal udah coba ngerasain arena GDS ya di Klaten. Nah, itu Apa momen pertama yang Haikal rasain pada saat nyeting di sana? Bareng sama joki-joki yang memang sudah bagus banget. Iya. Grogi bawaannya, gelisah. Bingung lah. Gelisah bawaannya. Mau bawa susah gitu. Kayak bodoh gitu bawaannya. Kayak bodoh ya. Nah. Tapi kenapa perasaan itu ada sih? Padahal kan Haikal sebelumnya sempat juara umum di daerah. Kenapa bisa Haikal ngerasa ketika di GDS itu Haikal ngerasa kalau Haikal bodoh, nggak bisa apa-apa? Kenapa bisa kayak gitu Haikal? Kenapa ya Mas ya? Bawaannya grogi gitu. Grogi. Bawaannya grogi. Bawaannya tengok pembalap-pembalap senior kan. Oh, jadinya jadi Haikal grogi ketika Haikal nyeting, itu dilihat sama pembalap-pembalap senior, Haikal jadi kayak ngerasa grogi segala macam. Tapi di momen-momen terakhir, saya sempat lihat teman-teman di GDS, Haikal mampu mencatat RT ya, reaksi time dan time yang bagus di motor 130 ya. Saya sempat lihat teman-teman. Nah, kita balik lagi nih Haikal. Jarang ada banget Haikal pembalap luar Jawa yang berani nyari ilmu itu di sini dengan waktu yang agak lama. Apa karena Covid kah sekarang atau bagaimana? Atau keinginan bos kah atau bagaimana? Haikal bisa cerita? memang keinginan diri sendiri untuk belajar gitu. Makanya datang ke sini, mumpung pula ada yang nawarin, ada yang support, ada yang kasih motivasi. Jadi memberanikan diri untuk datang, untuk belajar. Baik. Kira-kira Haikal nih untuk kedepannya, karena Haikal di Jawa nih, itu Haikal punya gambaran Haikal nanti kedepannya setelah belajar sini tuh pengen kayak apa sih? Cita-cita Haikal itu pengen kayak apa sih setelah Haikal udah di juara umum di daerahnya? Terus keinginan setelah latihan di sini, mungkin dapat ilmu di sini, Haikal itu pengen kayak apa? Biar teman-teman yang lain tahu. Kan kita udah ngobrolin beberapa, mulai dari review dulu pertama kali Haikal balap atau yang lain-lain tadi Kal, terus Haikal bisa ada di Jawa ini. Tadi juga kita udah ngomongin ambisi Haikal apa gitu segala macam. Nah, perbedaan yang Haikal rasain saat ini ketika Haikal sudah ada di Jawa, berarti kan Haikal ada ilmu yang mau diambil dari situ kan? Perbedaannya sama yang Haikal selama ini ada di daerah Haikal di Batam itu apa sih? Apakah soal lampu kah, reaksi time-nya atau segala macam? Nah, Haikal itu belajar apa selama di Jawa ini? Belajar mengasah mental, satu membaca lampu. Membaca lampu ya? Belajar lampu. Belajar reaksi time Ya. Terus ya itulah Cara bawa motor. cara bawa motor supaya lebih bagus dari sebelumnya kan masih kocar kacir. Ini Kak, ini juga banyak teman-teman yang kemarin kita live itu tanya, Haikal itu motivasinya ke Jawa itu apa aja sih? Terus apa ada ambisi apa gitu? Nah, saya nanya bukan soal itu sekarang. Saya nanya, Haikal punya nggak sih sosok pembalap yang menurut Haikal itu jadi acuan Haikal atau idola lah? Sebutin 3 aja atau mungkin 1, atau Haikal maunya nyebutin berapa terserah. Ada nggak nih pembalap? Itu paling yang diidolakannya.
diidolakan tuh Bayu Ucil karena kenapa? Siapa sebentar? Siapa? Bayu Ucil. Bayu Ucil. Ah. Oke. Karena dia kan dari pertama saya balap dia udah mensupport saya. Itu ya karena itu. Kedua Pandi Vendo. Kedua siapa? Pandi Vendo. Pandi Vendo. Ya, ketiga Nah, mungkin itu aja. itu aja. Dua pembalap yang saat ini jadi kasarnya idolanya Haikal. Terus Haikal punya nggak sih di tahun 2020 ini ambisi pribadi Haikal ketika Haikal sudah belajar di Jawa, ambisinya apa? Kalau ambisi sih Ambisi positif tentunya teman-teman ya. Ambisi positifnya apa? Haikal pengen kayak apa? ya pengen gimana ya, pengen jadi pembalap gitu. Pembalap yang apa? Yang juara. Nah, Ngalahin semua joki-joki yang ada gitu. iya. Iya. Berarti pengen juara umum? Kalau juara umum enggak juga. Enggak. Oh, tapi pengen lah semua Nah, orang. semua orang pasti pengen, cuma kan jangan terlalu optimis gitu. Sambil jalan dan Nah, belajar kita ya. Perlahan, Oke, benar-benar. perlahan. Benar-benar. Nah, mungkin di sini kita kan mau belajar, mau mengasah mental, mau belajar lampu sistem. Oh, balik lagi ke situ itu ya. kita masih mempelajari cara bawa motor, masih mempelajari. Nggak mungkin kita udah meninggi gitu kan, dari sini meninggi. Oke, mantap. Ini teman-teman pelajaran dari Haikal. Haikal juga ngasih info tadi kalau Haikal nggak terlalu punya impian yang terlalu besar saat ini. Saat ini dia tujuannya emang cuma belajar dan belajar terus ya Haikal. Oke, jadi kita ngomongin belajar. Haikal ini posisinya di Jogja Iya. dan selalu minta bantuan atau belajar. Mungkin Haikal sebutin aja sih di mana sih, termasuk OP27 ya. Haikal itu tinggal di sini teman-teman. Terus juga dia belajar sama beberapa mekanik dan beberapa pembalap ya, dibantu sama beberapa mekanik dan pembalap yang mampu ngajarin Haikal saat ini. Nah, ini kasih info Haikal ke teman-teman. Bagaimana sih Haikal udah ada di sini? Reaksinya, maksudnya penerimaan Haikal datang ke sini itu dari teman-teman di Jawa itu bagaimana? Termasuknya di OP27. Kalau di sini tuh orangnya asik, bawaannya nyaman lah pokoknya. Jadi nggak perlu Orangnya asik lah gitu, mau saling-saling apa bahasanya, motivasi. mengasih motivasi kita biar bagus, biar lebih baik. Jadi nggak sombong ya di sini ya. Nggak ada orang yang sombong. Nggak ada sini kan, baik-baik semua. Di sini semua saudara. Tuh, Haikal udah ngasih info buat teman-teman. Kalau di sini itu udah dianggap kayak saudara. Jadi siapapun ya Haikal ya. Siapapun yang mau datang dianggap kayak tim sendiri gitu, kayak saudara sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, mungkin khawatir kalau mau balap di Jawa atau latihan di Jawa kita nggak welcome. Kita semua di OP27 itu welcome. Buat teman-teman yang mau belajar nih, contohnya salah satunya Haikal. Haikal itu punya ambisi mau jadi yang lebih baik. Kita di sini itu terima ya Haikal ya. Kita terima dengan baik kan. Ngajarin Haikal mulai dari bawa motor yang baik, attitude dan segala macamnya. Oke? Tapi memang agak disiplin ya Haikal ya. Di sini tuh disiplin. Disiplin di sini. Disiplin ya, karena buat kepentingan Haikal juga. Buat kebaikan juga. Oh, benar. Nah, teman-teman, mungkin ini statement terakhir dari Haikal. Saya mau tanya ke Haikal satu. Di nanti nih di 2000 ini Haikal belum ada yang ngontrak ya tim ya? Belum ada yang ngontrak. Nah, ambisinya itu di 2021 kayak apa nanti Haikal? Harapan Haikal di 2021 Haikal akan seperti apa? Mungkin di 2021 ya lebih gimana ya, mungkin lebih bagus sih dari yang sebelumnya. Nah, sebelum mungkin udah mempelajari kan, dari 2020 udah mempelajari. Nah, jadi tunjukilah mental apa segala macam gitu kan yang sudah kita pelajari. Jadi berharap 2021 akan ada kontrak kah Haikal? Berharap itu tidak? Iyalah, setiap pembalap pasti berharap itu. Ya, berharap nggak? Sekali lagi saya nanya, berharap nggak? Berharap. Jadi teman-teman pasti semua pembalap berharap 2021 akan lebih baik lagi ya. Nah, Haikal gini, mungkin dari latihan-latihan Haikal sebelumnya di GDS bareng OP27, bareng Yahyul, bareng beberapa Bayu Ucil, ya kan, 3 bengkel itu bareng. Nah, besok ini ada event di Ponorogo.
Saya pengen tanya sama Haikal. Haikal besok ikut tim kan, salah satu tim ya di sana. Mungkin Haikal akan kelas pemula ya. Harapan Haikal besok menjelang besok nih, besok hari ini menjelang race drag bike Ponorogo. Sesiap apakah Haikal? Kalau untuk diri saya pasti saya siap. Apapun kendalanya, apapun masalahnya pasti saya siap. Karena berjuang itu tidak mudah. Ya, berjuang itu tidak mudah. Itu yang Haikal kasih statement terakhir ya. Perjuangan itu tidak mudah teman-teman. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan saya sebut kalau teman-teman bisa hubungi, bisa komunikasi dengan kita semua apabila teman-teman punya cita-cita yang seperti Haikal ini pengen lebih baik lagi. Jadi langsung aja kita tutup pembicaraan kita di sini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Ini adalah hak sekali balik lagi kepada Haikal, salah satu joki asal Batam yang belajar di sini dan besok akan race di Ponorogo. Terima kasih banyak teman-teman. Ada kata-kata yang Haikal mau sebutin buat teman-teman? Motivasi apa segala macam yang mungkin Pak Isal bisa sebutkan? Oke teman-teman, obrolan kita sudah selesai dengan Haikal, salah satu joki Batam yang sedang belajar di Jawa, di Pulau Jawa khususnya di Jogja dengan OP27 official. Jadi teman-teman besok bisa langsung pantengin dan tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Kita akan ada perkembangan joki-joki lain. Jangan lupa subscribe YouTube OP27 official. Oke, terima kasih Haikal. Semuanya salam gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera laksanakan